Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan mengenai refleksi kritis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan lahir batin, pikiran, serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantara sendiri mengusung 3 konsep, Ing Harso Sangtulodo, Ing Matya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Filosofi tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwasanya hendaknya seorang pendidik mampu untuk senantiasa memberikan keteladanan, harus mampu untuk menciptakan konsep dan gagasan ide kreatifnya, dan dapat memberikan motivasi, dorongan, serta inspirasi kepada peserta didik. Pendidikan merupakan tempat penyemaian nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan fondasi dari pendidikan yang harus senantiasa bergerak dinamis. Filsafat pendidikan itu sendiri yaitu perubahan. Setiap anak itu unik, berbeda, dan mereka bergerak sesuai dengan alurnya. Transformasi perubahan dalam pendidikan meliputi 3 hal, yaitu keadaan, perubahan, dan budi pekerti. Keadaan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memaksimalkan potensi, watak, dan karakter pada peserta didik diharapkan dan sengaja dilakukan sebagai upaya menyiapkan mereka untuk dapat melakukan persaingan di era revolusi industri 4.0. Prinsip perubahan yang diusung dalam pendidikan berupa kontinuitas, yaitu melakukan dialog kritis untuk terus maju, bergerak dinamis seiring kemajuan zaman. Konvergensi berarti pendidikan berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Konsentris sendiri berarti pendidikan berupaya untuk memahami keberagaman yang ada pada peserta didik, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka. Dan poin ketiga yaitu budi pekerti mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dengan transformasi tersebut, pendidikan diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dapat memanusiakan manusia, dan pada akhirnya nanti mereka dapat menjadi pribadi yang mampu mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan bagian pendidikan yang saling berhubungan, yang selanjutnya disebut dengan sosiokultur. Pendidikan karakter berwawasan sosiokultural yang dilaksanakan di sekolah dan lingkungan masyarakat yang tepat dapat membentuk peserta didik yang berkualitas, berakhlak mulia, berjiwa nasionalis, dan berkebinekaan global. Hal tersebut sejalan dengan kurikulum Merdeka yang di dalamnya memuat proyek penguatan profil pemuda Pancasila atau P5 yang berisikan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreativitas, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai pembelajar dan pembelajar? Pendidik sebagai pembelajar yang terus pembelajar seyogyanya mampu untuk terus bergerak dinamis menjadi pamong dan penuntun yang baik bagi peserta didik. Peserta didik sendiri merupakan pribadi yang unik dan berbeda. Mereka memiliki karunia dari Tuhan yang harus kita hargai, hormati sebagaimana kodratnya. Ibarat seorang petani yang menanam padi, ia harus bisa memastikan bahwa padinya dapat memperoleh air yang cukup, pupuk yang cukup, dan memastikan tanaman tersebut dapat tumbuh sebagaimana waktunya.
Dalam hal ini pula dapat kita tarik bahwasanya seorang petani tidak bisa memaksakan tanaman padi yang ia tanam menghasilkan biji jagung, atau sebaliknya, tumbuhan jagung yang ditanam dapat menghasilkan bulir-bulir padi. Memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik, jadilah pendidik yang mampu memahami karakter, watak, dan potensi yang ada tanpa harus merubah kodrat alam. Didiklah mereka untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa harus meninggalkan ciri khas budayanya. Mari kita refleksikan kembali, apakah selama ini kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Sudahkah kita mampu menjadi teladan, motivasi, dan inspirasi bagi mereka? Untuk itu, mari kita senantiasa berbenah, memahami setiap proses pembelajaran yang ada. Jadilah guru yang senantiasa menjadi pamong bagi peserta didik, senantiasa menghamba kepada peserta didik, menghormati perbedaan yang ada, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana kodratnya, tanpa harus memaksakan kehendak mereka, sehingga pada akhirnya nanti mereka dapat merasakan merdeka belajar. Demikian tadi pemaparan dan refleksi mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 9.